Nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Kali ini perjalanan kita ada di Desa Butuh, Gedongan Sragen, tepatnya di makam Sultan Hadiwijaya atau yang lebih dikenal dengan Joko Tingkir, dengan nama mudanya Mas Karebet. Mas Karebet ini adalah putra dari Ki Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging. Hidup dengan latar belakang Kerajaan Demak di tahun 1521 sampai dengan 1546. Setelah lahir, Mas Karebet ini dibawa oleh Ki Ageng Tingkir ke Desa Tingkir Salatiga karena Ki Kebo Kenongo mendapatkan hukuman dari Sultan Demak yang pada saat itu dipegang oleh Sultan Trenggono, putra dari Raden Patah. Setelah meninggalnya Kebo Kenongo, Joko Tingkir dididik dan diasuh oleh Nyi Ageng Tingkir sampai dewasa. Di saat dewasa, Joko Tingkir ini ingin mengabdikan diri ke Kerajaan Demak. Dengan bantuan Nyi Ageng Tingkir, Joko Tingkir diterima di Kerajaan Demak sebagai Lurah Tamtomo. Namun karena terjadi kesalahan, yaitu mencintai Nyimas Cempoko, putra dari Sultan Trenggono, maka Joko Tingkir diusir dari Kerajaan Demak. Di saat diusir dari Kerajaan Demak, Joko Tingkir menghubungi pamannya, yaitu Ki Kebo Kanigoro atau Ki Ageng Banyu Biru. Di sana Joko Tingkir kembali menimba ilmu. Setelah dirasa cukup, Joko Tingkir kembali ke Kerajaan Demak. Nah, setelah Joko Tingkir kembali ke Demak, maka Joko Tingkir direstui untuk menikah dengan Ratu Mas Cempoko, kemudian diberi daerah Pajang untuk menjadi Adipati Pajang dengan gelar Adipati Hadiwijaya. Dengan meninggalnya Sultan Trenggono, kemudian dilanjutkan oleh Sunan Prawoto. Lalu Sunan Prawoto tidak lama kemudian dibunuh oleh utusan dari Arya Penangsang yang merasa juga berhak atas tahta Demak. Maka dibuatlah sayembara oleh Joko Tingkir bahwa siapa yang bisa mengalahkan Arya Penangsang akan mendapatkan tanah perdikan, baik itu di Pati ataupun di Alas Mentao, dan yang bisa mengalahkan adalah Ki Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Juru Mertani, 3 serangkai dari keluarga Ki Ageng Selo. Kemudian Ki Penjawi
mendapatkan hadiah Ki Pati. Lalu Ki Pemanahan mendapatkan hadiah alas mental. Ki Jurumertani mengikuti Ki Pemanahan ke alas mental sehingga menjadi kerajaan ketika dipimpin oleh Panembahan Senopati atau Danang Kipowidaya yang merupakan anak angkat dari Sultan Hadiwijaya. Nah, setelah Arya Penangsang bisa dikalahkan, maka kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang dan Adipati Hadiwijaya naik menjadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Demikianlah sekilas cerita dari Sultan Hadiwijaya. Lalu kita mencoba melihat dari sisi pandang lain tentang legenda Joko Tingkir melalui sisi pandang spiritual Jawa. Setelah dewasa, Joko Tingkir berangkat dari desa Tingkir Salatiga menuju ke Demak, melewati Bengawan. Bengawan ini bisa diartikan bahwa Joko Tingkir mulai menggunakan unsur air yang mengalir. Artinya dimulainya jejiban hidup untuk mencapai keluhuran. Di dalam perjalanan menggunakan unsur air, Joko Tingkir juga dikenalkan dengan unsur angin, yang ini berarti keinginan. Keinginan ini harus didasari dengan niat dan usaha. Dalam menyusuri Bengawan, Joko Tingkir dihalangi oleh 40 ekor buaya. Namun Joko Tingkir bisa mengalahkan 40 ekor buaya tersebut. Di sini mempunyai makna bahwa buaya atau boyo atau bajul itu adalah halangan dan rimpangan atau beboyo, bahaya. Untuk mengatasi bahaya, maka Joko Tingkir melaksanakan tirakat 40 hari atau laku prihatin, laku puasa selama 40 hari. Setelah melakukan laku prihatin selama 40 hari, maka Joko Tingkir sampai ke Kedung Srengenge. Kedung bisa diartikan air yang dalam atau danau. Srengenge adalah matahari. Jika kita sudah menjalani tirakat prihatin puasa 40 hari, maka kita akan bisa mendalami hati kita dan mendapatkan bantuan dari sumber hidup, yaitu sinar matahari sebagai sinar kehidupan. Setelah sampai ke Demak, Joko Tingkir diserang oleh Dadung Awuk. Dadung bisa diartikan tali yang dipilin, sedangkan Awuk adalah kejam.
Nah, Joko Tingkir bisa mengalahkan Dadung Awuk dengan sabda sirih. Artinya Joko Tingkir sudah bisa mengalahkan kekejaman dengan sabda sirih. Sirih adalah tumbuhan yang atas dan bawahnya, atau kalau dibolak-balik itu rupanya berbeda, tetapi jika digigit rasanya sama. Ini mengandung unsur spiritual, yaitu wajah bisa berubah, namun ketika sudah mencapai tingkat olah rasa maka rasanya akan sama. Nah, kekejaman bagaikan tali yang digiling itu akan dikalahkan dengan olah rasa. Setelah mencapai Demak, maka Joko Tingkir diangkat menjadi Lurah Tamtomo. Nah, sebagai manusia biasa, Joko Tingkir masih tergoda oleh hiasan duniawi dan jabatan. Di sana, karena merasa sudah menjadi Lurah Tamtomo, Joko Tingkir terpikat atau tergoda oleh kecantikan dari Ratu Mas Cempoko, yaitu putra dari Sultan Trenggono. Mengetahui hal itu, Sultan Trenggono lantas mengusir Joko Tingkir. Joko Tingkir setelah diusir keluar dari Demak, dia ingin menuju ke Banyu Biru, di mana di situ ada pamannya, yaitu Kebo Kanigoro atau Ki Ageng Banyu Biru. Di dalam perjalanannya, Joko Tingkir selalu introspeksi diri. Kemudian setelah beberapa saat berguru kepada Ki Ageng Banyu Biru dengan bersamadi, maka Joko Tingkir telah menemukan jati dirinya dan bisa menguasai olah rasanya kembali. Setelah dirasa cukup, Joko Tingkir kembali ke kerajaan Demak. Di sana terjadi ada kerbau bermata merah, telinganya disumpal, mengamuk di alun-alun Demak, menerjang siapa saja yang menghadangnya. Joko Tingkir bisa mengalahkan kerbau itu. Di sini bisa diartikan bahwa orang kalau sudah telinganya ditutup dan kalap dengan kemarahan, maka akan cenderung berbuat sembarangan dan mencelakai orang lain. Namun dengan orang yang sudah mempunyai spiritual tingkat tinggi dan olah rasa, maka bisa dikalahkan. Itulah yang membuat Sultan Trenggono bersimpati kepada Joko Tingkir, sehingga merestui hubungan Joko Tingkir dengan Ratu Mas Cempoko. Disitulah arti bahwa Joko Tingkir yang kawula biasa bisa manunggal dengan rajanya.
sehingga Joko Tingkir diberi gelar adipati untuk memimpin wilayah Pajang. Kendati Pajang tidak bertahan lama karena di kemudian hari digantikan oleh Mataram. Demikianlah kisah perjalanan Joko Tingkir jika kita memandang dari sudut pandang spiritual perjalanan hidup. Semoga bermanfaat. Dan saya Tubagus Purnama dari Butuh Gedongan Sragen mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.